Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Nabi Muhammad memohonkan syafaat untuk seluruh umat. Rasulullah SAW bersabda, "Saya adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Tahukah kalian sebabnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di suatu dataran tinggi. Mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar orang yang memanggil. Matahari dekat sekali dari mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Rob untuk kalian? Lantas sebagian orang berkata kepada sebagian lain, ayah kalian semua, Nabi Adam alaihissalam. Mereka pun mendatangi beliau, lalu mereka berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat tinggal kepadamu di surga. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Bukankah engkau tahu apa yang kami alami dan sampai sejauh apa menimpa kami? Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kita alami sekarang? Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sungguh, hari ini Rabb-Ku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, saya mempunyai suatu dosa mustajab yang telah saya gunakan untuk mendoakan kebinasaan pada kaumku. Diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka bertanya, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Bukankah engkau telah mengetahui keadaan yang sedang kami alami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sungguh, hari ini Rabb-Ku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya saya pernah berdusta sebanyak 3 kali. Diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi keutamaan kepadamu dengan kerasulan dan kalamnya yang melebihi orang lain. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami? Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, sungguh, hari ini Rabb-Ku sangat murka.
Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, saya pernah membunuh seorang manusia, padahal saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku, 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 pergilah ke selain aku, pergilah pada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu, mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan Nia kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya, engkau dapat berbicara dengan orang-orang ketika masih dalam buayan. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?" Lantas Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya." Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang diperbuatnya. Diriku, 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 pergilah ke selain aku, pergilah pada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Selanjutnya mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?" Lantas saya berangkat hingga saya sampai di bawah Arsy. Kemudian saya bersujud kepada Rabb-Ku. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan padaku pujian-pujian kepadanya, serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah dia ajarkan kepada selain diriku. Lalu dikatakan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepadamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu dikabulkan. Mohonlah syafaat, pastilah akan diterima syafaatmu." Selanjutnya, aku mengangkat kepalaku, lalu saya berkata, "Umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku." Lantas dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisap dari pintu surga ke sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain di selain pintu tersebut." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Bushra." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu alam bisawab.